Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Kelumpuhan tidur biasa disebut oleh orang Indonesia sebagai ketindihan atau orap-orap, yang mana menurut mitos berarti tubuh sedang ditindih, diduduki, atau ditahan oleh makhluk halus. Apakah benar ketindihan dikarenakan makhluk halus? Berikut penjelasannya secara medis. Menurut medis, kondisi ketindihan disebut sebagai kelumpuhan tidur atau sleep paralysis, yaitu kondisi yang dicirikan dengan hilangnya kendali otot sementara atau disebut sebagai atopia. Selain atopia, orang sering mengalami halusinasi selama episode kelumpuhan tidur. Kelumpuhan tidur dikategorikan sebagai suatu jenis parasomnia, yaitu perilaku abnormal selama tidur. Saat mengalami kelumpuhan tidur, penderita biasanya tidak dapat bergerak atau bicara selama beberapa detik hingga menit. Beberapa orang dapat merasakan tekanan atau sensasi tercekik. Episode kelumpuhan tidur dapat terjadi bersamaan dengan gangguan tidur lain yang disebut narkolepsi. Narkolepsi yaitu gangguan tidur kronis yang menyebabkan rasa kantuk berlebih dan serangan tidur tiba-tiba sepanjang hari. Kelumpuhan tidur tidak termasuk kondisi berbahaya dan tidak memiliki resiko serius. Namun kondisi ini dapat mengakibatkan kecemasan dan ketakutan intens. Penyebab pasti dari kelumpuhan tidur belum diketahui secara pasti. Studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kelumpuhan tidur. Berikut beberapa faktor risiko kelumpuhan tidur tersebut. Gangguan tidur dan masalah tidur seperti narkolepsi atau kram kaki, insomnia, kurang tidur, pola tidur yang tidak teratur atau perubahan jam tidur, gangguan mental tertentu seperti gangguan kecemasan, gangguan stres, pasca trauma, depresi, dan bipolar. Penggunaan obat berbahaya, penghentian konsumsi obat antidepresan, dan riwayat keluarga dengan kelumpuhan tidur. Gejala utama kelumpuhan tidur adalah atopia atau ketidakmampuan untuk menggerakkan tubuh. Biasanya terjadi sesaat setelah tidur atau saat bangun dan selama episode kelumpuhan tidur, penderita merasa terjaga dan sadar pada hilangnya kendali terhadap otot. Satu episode dapat berlangsung selama beberapa detik hingga sekitar 2 menit. Beberapa gejala lain yang dapat dirasakan saat episode kelumpuhan tidur diantaranya sensasi seperti ditekan ke bawah oleh seseorang, sensasi seperti ada orang asing atau sesuatu di dalam kamar, mengalami halusinasi dan sensasi yang menyebabkan ketakutan, tidak dapat menggerakkan tubuh selama beberapa saat, kesulitan bernafas, merasa seakan kematian mendekat, berkeringat, otot sakit, sakit kepala, dan paranoid. Diperkirakan 75% dari episode kelumpuhan tidur melibatkan halusinasi yang berbeda dari mimpi biasa. Halusinasi selama kelumpuhan tidur dibedakan menjadi 3, yaitu halusinasi orang asing. Halusinasi orang asing melibatkan persepsi adanya kehadiran orang lain di dalam ruangan. Halusinasi dapat berupa suara gagang pintu terbuka, langkah kaki terseret, bayangan sesosok orang, atau kehadiran sosok berbahaya di dalam ruangan. Halusinasi tekanan dada. Halusinasi kategori ini disebut juga sebagai halusinasi inkubus, yang dapat membangkitkan perasaan kekurangan nafas. Penderita merasakan tekanan pada dada, kesulitan bernafas dengan sensasi dibekat atau dilecehkan secara seksual oleh makhluk jahat. Penderita juga dapat mempercayai bahwa mereka sedang sekarat. Halusinasi vestibular motor. Halusinasi vestibular motor dapat meliputi sensasi berputar, jatuh, mengambang, terbang atau melayang di atas tubuh atau pengalaman keluar tubuh lainnya. Gejala kelumpuhan tidur biasanya mereda setelah beberapa menit dan tidak menyebabkan dampak atau trauma fisik yang berlangsung lama. Namun, pengalaman menakutkan dari kelumpuhan tidur dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi penderita. Kelumpuhan tidur yang terjadi sesekali biasanya tidak memerlukan penanganan. Namun, untuk penderita narkolepsi dan orang-orang yang terganggu aktivitasnya akibat kelumpuhan tidur, disarankan untuk konsultasi ke dokter. Dokter biasanya memberikan arahan agar pasien meningkatkan kualitas tidur dan menjaga jadwal tidur tetap teratur. Kelumpuhan tidur diduga berhubungan dengan masalah tidur umum, sehingga meningkatkan sleep hygiene atau kebiasaan dan kegiatan yang kondusif untuk tidur dengan baik. Jadi fokus utama dalam pencegahan kelumpuhan tidur. Sleep hygiene meliputi pengaturan kamar dan kebiasaan harian pasien yang mempengaruhi kualitas tidur. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan kualitas tidur dan mencegah kelumpuhan tidur, yaitu mengikuti jadwal rutin untuk tidur dan bangun setiap hari, termasuk saat akhir pekan, melengkapi tempat tidur dengan kasur dan bantal yang nyaman, mendapatkan paparan sinar matahari yang baik dan mencukupi di siang hari, membiasakan untuk tidak bekerja atau belajar di dalam kamar tidur, menghindari tidur siang setelah jam 3 sore dan menghindari tidur siang lebih lama dari 90 menit. Menghindari makanan berat di sore hari atau menghindari makan malam atau menghindari makan dalam 2 jam sebelum tidur.
tidak tidur dengan lampu atau TV menyala, mengurangi konsumsi alkohol atau kafein di sore hari, melakukan olahraga rutin setiap hari tapi tidak dalam 2 jam sebelum tidur, melakukan aktivitas menenangkan sebelum tidur seperti membaca atau mendengarkan musik tenang, meletakkan ponsel dan alat elektronik lainnya jauh dari tempat tidur setidaknya 1 jam sebelum tidur, manajemen stres dan menangani depresi atau gangguan kecemasan, mengurangi penggunaan stimulan, dan melakukan meditasi atau terapi untuk menenangkan pikiran lainnya. Demikianlah penjelasan secara medis mengenai kelumpuhan tidur atau yang disebut sebagai ketindihan. Bila gangguan tidur ini terus mengganggu, berkonsultasilah dengan dokter. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan jangan lupa tuliskan pendapat di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.